Longsor melanda Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah saat hujan deras mengguyur. Akibatnya sebuah rumah mewah tertimbun longsoran lumpur di mana 2 orang penghuninya ditemukan tewas. Kejadian itu menimpa sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Sari, Jalan Bukit Bromo nomor 26, Kecamatan Banyumanik, Semarang. 4 orang penghuni rumah berhasil meloloskan diri, namun 2 lainnya diantaranya seorang anak berusia 8 tahun menjadi korban karena tertimbun reruntuhan. Salah seorang korban diketahui bernama Jessica berusia 18 tahun. Ia ditemukan telah tewas di balik bongkahan beton. Sementara seorang lainnya bernama Jason yang berusia 8 tahun juga ditemukan tewas. Siswa sekolah dasar itu berhasil dievakuasi setelah dicari lebih dari 4 jam oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari. Sementara 4 orang korban yang selamat yakni pemilik rumah Enrico dan istrinya Christine, kemudian ayah Enrico Mulyo Cahyono serta seorang perawat pribadi. Saya ingin tanya Ibu, tadi setelah sudah dikomentari oleh Prof, nanti Anda tanggapi, tapi saya ingin tanya juga, adakah pejabat-pejabat, orang-orang penting, orang-orang intelektual lain yang juga memang bersama dengan Dimas Kanjeng selama 9 tahun ini, atau selama Ibu Marwah ada di dalam? Saya jawab dulu pertanyaan Prof. Sumardi. Beliau tanya, dari mana datangnya, bagaimana caranya. Pertanyaan itu yang membuat saya 1 tahun baru confirm masuk full. Karena apa? Saya rasional seperti itu. Sampai akhirnya saya dari 2 dimensi imtak, ternyata kalau Allah berkehendak, ya istana saja bisa pindah. Dari istana Ratu Bilqis bisa pindah. Kalau dari sisi takwa, impactnya, saya katakan begini, saya nggak perlu tahu bagaimana caranya pesawat terbang, bagaimana aerodinamikanya, bagaimana turbinnya bergerak, bagaimana dan sebagainya. Cukup ahli seperti Pak Habibie tahu. Tapi faktanya, saya bisa naik pesawat. Jadi itu saya percaya. Sama dengan ini, faktanya ada. Saya lihat. Lalu, sekarang kalau mau meyakinkan orang, saya aja 1 tahun baru yakin. Jadi saya tidak bisa memaksa orang yakin. Dan untuk hal dan secapnya hukum, sekali lagi saya katakan sudah kita serahkan kepada yang berwajib. Dan kita tunggu proses hukumnya, mudah-mudahan Allah membuat kita ini tidak sombong dan orang juga terutama negara lain tidak perlu iri gitu. Tapi kita berdoa semoga kebenaran terkuak. Saya pun menunggu kebenaran itu dan kita berproses semua. Tapi saya sampai sekarang ada keyakinan ada sesuatu yang luar biasa sampai armada sampai 2.000 diturunkan di sana. Kalau sekedar membunuh 2 orang, tiap hari ada berapa ratus orang terbunuh di Indonesia gitu loh. Kok ini spesial banget kan itu persoalannya. Iya. Sebentar, Ibu. Anda berarti Anda sangat aware dan sangat mengerti bahwa ada dugaan pembunuhan yang menyangkut di kasusnya Dimas Kanjeng. Saya masih bingung ini ya. Tapi Ki Kusumo mungkin bisa berbincang juga dengan Ibu Marwah, silakan. Iya Ibu. Jadi begini, kalau versi saya bahwa kalau kita bicara dunia spiritual, ada yang kita ucapkan namanya energi. Energi itu pasti bahwa apapun yang hidup ada energinya. Dan kalau memang ini yang sekarang beredar itu adalah cerita di lapangan itu ada penggandaan. Bicara penggandaan, kalau kita bicara spiritual itu bicara energi. Ada dari dimensi X masuk ke dimensi kita. Dari alam mana masuk ke alam kita. Dan dalam konteks itu ada yang namanya energi. Energi pengantar sehingga itu terjadi sampai. Saya melihat dari foto-foto yang barusan saya lihat itu energi tadi tidak tampak. Artinya uang itu atau benda itu atau apapun itu tidak berasal dari alam X, tidak berasal dari alam lain tapi yang murni dari alam kita. Seperti itu. Ibu, silakan mau tanggapi, Ibu. Boleh saya tanggapi? Iya. Saya hanya ingin mengatakan ini sudah terlalu dibesar-besarkan. Ya. Ini sudah membahayakan bahkan sudah sangat menghina ya. Yang harus menurut saya dihormati. Kekuatan ini tidak setiap zaman orang dimunculkan orang yang luar biasa. Dan ini juga kehormatan beliau dan santri-santri yang dikatakan tadi banyak juga yang orang-orang luar biasa walaupun tidak perlu kita rilis gitu loh. Sehingga
kami datang langsung ke Mabes Polri, mengirim surat ke Presiden sejak tanggal 10 Agustus yang lalu. Permintaan kami tidak membebaskan. Mohon diinvestigasi secara menyeluruh. Dan jangan lupa, beliau tuh tegar sekali. Mas Kanjeng ini anak polisi. Ayahnya adalah Kapolsek di Kecamatan Gading di Probolinggo. Keluarga polisi. Jadi kalau tinggal di kantor polisi itu biasa beliau. Jadi kita kadang-kadang kaget ketika teman-teman itu datang jenguk, bukannya apa, malah beliau mengatakan sabar ya, mudah-mudahan Allah memperlihatkan kebenaran. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, mudah-mudahan Indonesia dan rakyat Indonesia diberkahi. Itu aja beliau sampaikan. Jadi mari kita sabar menunggu prosesnya. Baik, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Ajumardi, saya ingin Anda tanggapi Ibu Marwah yang begitu yakin bahwa adalah sebuah penghinaan jika memang sebuah kemampuan dari Dimas Kanjeng ini malah dikatakan penipuan gitu. Ya sesungguhnya kalau kita pakai kerangka tauhid ya, atau ilmu tauhid di dalam Islam ya. Oke. Ya kalau Ibu Marwah kan menganggap bahwa Dimas Kanjeng itu punya karomah. Karomah ya. Karamah memang ya, selain Nabi diberi mukjizat, memang ada orang-orang yang disebut dengan waliullah itu bisa dapat karamah. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah. Iya. Nah, saya tidak tahu kalau dengan cara-cara peribadatan seperti itu, kemudian memberikan janji-janji dan bahkan kemudian ada uang digandakan misalnya, saya tanya asalnya dari mana juga nggak jelas asalnya. Itu nggak sesuai dengan orang yang bisa dianugerahi karamah itu. Oke. Sebagai waliullah. Itu nggak cocok, nggak pas dengan pelajaran tauhid yang kita bisa dapat sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Nggak cocok. Oke. Ibu semua ingin tambahkan? Ya, jadi intinya balik lagi bahwa Tuhan itu memberikan waktu, ada gambaran. Misalnya 1 minggu kenapa harus 7 hari, 1 bulan kenapa harus 30 hari, sehari 24 jam, ada siang ada malam. Karena semua itu pakai proses. Bahwa mendapatkan sesuatu ada perjalanannya. Bukan tring. Yeah. Jadi kalau kita itu namanya ki sunatullah kalau dalam Iya, betul. Nggak ada instan-instanan. Iya, betul. Anda juga sebagai konsultan spiritual meyakini tidak ada yang instan begitu ya? Tidak ada yang instan, tetap semua ada prosesnya, walaupun proses itu ada yang cepat, ada yang lama, tapi proses itu ada gitu. Oke. Jadi kalau tiba-tiba wow. Buat saya sendiri kalau kita konteks bicara spiritual, masih tanda kutip. Baik. Nah, saya ingin ke Ibu Marwah. Ibu Marwah, kita lihat foto, kita lihat video yang diunggah, bahkan sampai ada dugaan pembunuhan ya, karena fenomenalnya sebuah, kalau Anda katakan tadi quote-unquote karomah ya, dari yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng. Di balik itu semua, Ibu, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari apa yang Anda yakinin saat ini? Apakah ini adalah sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, atau jangan-jangan nanti malah, mohon maaf ya Ibu ya, mungkin menyesatkan? Saya ingin koreksi. Saya tidak mengatakan beliau punya karamah. Justru beliau selalu mengatakan, tolong ingat bahwa saya bukan wali. Guru saya yang wali. Guru saya yang betul kata Prof. Azumardi, betul. Guru-guru, bukan guru saja, guru-guru saya. Itu yang saya kira penting. Yang berikut yang saya ingin sampaikan, ini kan ada 23.000 santri seluruh Indonesia. Dan betul, ini proses. Tidak serta-merta. Ini bahkan kan sudah sampai orang itu berapa, karena waktunya panjang. Tapi proses ini beliau pun mengatakan, saya pun belum tahu. Tapi prosesnya sudah selesai. Nah, beliau sampaikan minggu-minggu ini sebenarnya prosesnya sudah rampung semua untuk dana-dana ini bisa dimanfaatkan. Karena dana ini memang walaupun banyak, belum pernah bisa kita manfaatkan, termasuk beliau sendiri. Ya, jadi tapi itu ranah lain lah. Menurut saya daripada diskusikan luas, ini ranah yang selama ini memang tidak perlu diselesaikan. Tapi supaya ini tidak menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan tunggu. Ingin bertanya? Iya, silakan Prof. Bu Marwah, tadi saya nanya, uang itu kalau bisa dipakai harus uang, pertama ada masalah. Apakah itu uang asli atau tidak? Ya. Kalau itu uang asli, itu datangnya dari mana? Tidak mungkin sekarang bisa dilakukan membawa uang dalam jumlah besar. Karena BNPT ataupun Densus pasti menyelidiki itu. Nggak bisa trafficking uang dalam jumlah besar itu. Baik, oke. Kalau asli. Itu Baik, betul. Ibu, silakan. Makanya yang tadi kita Terakhir ya, Bu? iya, betul.
Saya ini di sana menyusun program yang nyatanya. Kata beliau tugas saya adalah di sudut sini, di dimensi ini. Dimensinya Anda, dimensi ini. Jadi yang kami urus dengan teman-teman, satu, mendaftarkan resmi yayasannya, terutama yayasan yang terkait setelah penganugerahan beliau sebagai Sri Raja Prabu Raja Sanegara. Yang kedua, kami nyusun koperasi, karena koperasi itu dana 5 juta sampai tak terhingga, mungkin triliunan, itu ini yang sama. Yang ketiga, kami mengundang teman-teman dari konsultan pajak. Ini pas ada tax amnesti, bagaimana prosesnya. Lalu kami mengundang, saya termasuk mengundang waktu itu, udah lama saya undang Prof. Mahfud. Beliau tidak tahu proses ini. Tapi ada teman-teman kita yang mau tahu banyak tentang fungsi kerajaan di Indonesia. Karena beliau bolak-balik Malaysia misalnya. Kok kerajaan Malaysia dihargai, kami tidak gitu loh. Jadi sekali lagi kita hargai proses ini semuanya. Dan kita menunggu kebenaran. Ibu Marwah, sayang sekali waktu kita sangat sempit, tapi paling tidak dari situ ada keseimbangan dari apa yang sudah kita berikan saat ini. Mudah-mudahan proses berjalan dengan lancar, dengan adil ya Ibu Marwah Dawati. Terima kasih Prof. Azumardi Azhar, terima kasih Ki Kusumo, terima kasih.